Film dimulai dengan ditampilkan sebuah perbukitan yang bersalju di Swedia. Tampak seorang pria bernama Jack, mantan pembunuh bayaran yang sedang liburan bersama kekasihnya bernama Ingrid. Jack menyembunyikan kehidupan lamanya kepada kekasihnya itu, sehingga Ingrid hanya tahu bahwa kekasihnya hanyalah seorang pria yang biasa-biasa saja. Suatu pagi mereka berjalan-jalan menikmati keindahan alam perbukitan Swedia. Namun tiba-tiba Ingrid melihat sebuah jejak kaki yang berbekas di salju yang menurut Ingrid itu adalah jejak kaki para pemburu hewan. Namun Jack feeling itu bukan jejak kaki pemburu sehingga dia menarik Ingrid untuk bersembunyi tepat pada waktunya sebelum seseorang mulai menembaki mereka dari arah hutan. Ingrid terkejut melihat Jack memiliki senjata dan sangat lihai menggunakannya untuk membunuh penjahat itu dengan satu tembakan saja berhasil menembus dada penjahat. Jack menggeledah mayat itu dan meminta Ingrid untuk kembali ke rumah dan segera menghubungi polisi. Namun beberapa menit Ingrid berbalik, Jack menembak Ingrid dari belakang karena identitasnya sudah diketahui. Tak jauh dari lokasi penembakan ada sebuah mobil dengan seorang pembunuh lainnya sedang menunggu. Namun Jack berhasil menemukannya serta membunuhnya. Kemudian Jack bergegas pergi dari daerah itu dan berangkat ke Roma, Italia, di mana dia bertemu dengan seorang makelar senjata api bernama Pavel. Jack menjelaskan bahwa dia telah diburu oleh pembunuh bayaran Swedia dan wanita yang bersamanya di sana tidak ada hubungannya dengan kejadian ini. Wanita itu tidak tahu apa-apa, namun Pavel meyakini jika wanita itu telah menjebaknya dan memperingatkan Jack agar tidak berhubungan dengan wanita selama dalam menjalankan misi ini. Pavel berjanji akan membereskan orang-orang Swedia yang telah memburunya itu, namun Pavel menyarankan agar Jack tidak tinggal di kota besar itu, jadi Pavel mengatur agar Jack tinggal di sebuah kota kecil bernama Castelvecchio dan memberikan Jack sebuah mobil yang sudah disiapkannya. Jack lalu berkendara menuju kastel namun Jack melihat kota itu tidak cocok untuknya. Jack memutuskan untuk putar balik dan membuang handphone yang diberikan Pavel kepadanya dan pergi ke kota lain bernama Castel del Monte. Jack menyewa sebuah apartemen yang sederhana dan mengganti namanya menjadi Eduardo, tetapi orang-orang Italia lebih senang memanggilnya Americano atau orang Amerika. Jack membawa kameranya berpura-pura menjadi seorang fotografer. Dia menjalani rutinitasnya sehari-hari dengan mengunjungi Beberapa Cafe. Namun walaupun Jack melihat tempat itu terlihat aman, Jack masih saja penuh dengan rasa waspada dan mengawasi di sekelilingnya jika terjadi sesuatu yang berbahaya menyerangnya tiba-tiba. Suatu pagi Jack mengalami kesulitan dengan sebuah mesin penjual minuman otomatis dan didatangi oleh seorang yang mengaku sebagai pastor. Namanya adalah Benedetto. Pastor ini melihat kesulitan yang sedang dialami oleh Jack lalu mengajukan beberapa pertanyaan yang membuat Jack sedikit risih. Pastor itu mengundang Jack untuk datang ke rumahnya minum anggur, namun Jack mencoba menolaknya, tetapi Benedetto membujuk Jack dan mengatakan dia mengetahui segalanya. Beberapa saat kemudian Jack menelepon Pavel yang marah kepadanya karena telah membuang ponselnya. Di malam harinya Jack pergi menemui Benedetto untuk minum anggur. Mereka kemudian berbincang tentang pekerjaan Jack yang sebagai fotografer. Benedetto terkejut karena Jack berkelana ke Italia tanpa mempelajari sejarah negara tersebut. Namun Benedetto akhirnya maklum dengan sifat orang Amerika yang masa bodoh dengan sejarah dan hanya memikirkan kehidupan yang sekarang. Beberapa saat kemudian Jack pergi ke sebuah daerah bernama Salmona. Di sana Jack bertemu dengan seorang wanita yang bernama Matilda. Dari kejauhan Jack melihat wanita itu kemudian mendekatinya. Jack mengambil meja di sebelah wanita tersebut. Matilda kemudian menjatuhkan sebuah kertas lalu Jack membantu mengambilnya untuk menandakan dia adalah orang yang sedang dicari oleh Matilda, seorang perakit senjata. Matilda kemudian memberikan informasi detail tentang senjata api yang dibutuhkannya, dari mulai jenis dan ukuran dan peluru senjata yang dibutuhkannya. Lalu Jack menerima pesanan itu untuk dikerjakannya. Namun tiba-tiba Jack curiga dengan wanita karena Jack melihat ada pria yang mencurigakan dari kejauhan sedang mengawasi mereka. Namun Matilda mengaku dia hanya datang sendirian. Ketika Jack kembali ke rumahnya, dia melihat ada seorang pria yang sepertinya sama dengan pria yang dilihatnya di Salmon. Jack kemudian berjalan cepat untuk menghindarinya. Namun Jack menjadi tidak bisa tidur malam itu karena rasa curiga yang menghantuinya. Jack selalu bereaksi dengan pistolnya jika mendengar sesuatu yang mengejutkan. Beberapa hari kemudian Jack pergi ke kantor pos untuk menjemput sebuah paket yang spesial. Paket itu berisi bagian-bagian senjata api yang akan dibutuhkannya untuk merakit sebuah senjata yang telah dipesan oleh Matilda. Hari pertama pengerjaan perakitan senjata api berjalan dengan baik. Namun Jack masih membutuhkan beberapa bagian tambahan seperti peredam suara senjata.
Suatu siang Jack memperbaiki becaknya Benedetto ketika mogok di tengah jalan, lalu Benedetto mengucapkan terima kasih dan mengundangnya untuk datang ke rumahnya makan malam. Ketika sedang di rumah Benedetto, mereka berbincang tentang kehidupan Benedetto, seorang pastor yang punya hubungan baik dengan penduduk lokal. Jack melihat sebuah foto pastor itu bersama dengan seorang anak muda, lalu Benedetto mengatakan bahwa anak muda itu bernama Fabio, seorang mekanik handal di kota ini yang telah diselamatkannya dari kehidupan yang buruk. Benedetto bertanya kepada Jack dengan mengatakan apakah Jack tidak mau melakukan pekerjaan lain selain fotografer, karena seorang jurnalis itu tidak akan membuat seseorang menjadi kaya. Mengapa Jack tidak menjadi seorang mekanik mobil saja? Karena Benedetto telah melihat kemampuan Jack soal mesin dengan mudah memperbaiki mobilnya saat mogok di jalan. Namun Jack menjawab singkat dan membalikkan pertanyaan yang sama kepada pastor tersebut. Keesokan harinya Jack sengaja merusak bemper mobilnya dan membawanya ke bengkel mobil milik Fabio. Sesampainya di bengkel, awalnya Fabio menolak menerima perbaikan di hari itu karena dia sedang sibuk. Namun Jack segera menjelaskan bahwa dia adalah temannya Benedetto dan akhirnya Jack berubah pikiran dan mempersilahkan Jack untuk masuk ke bengkel. Di dalam bengkel, Fabio menjelaskan bahwa mobil adalah hobinya sejak dulu. Fabio menanyakan apa yang mau diperbaiki dari mobilnya, lalu Jack meminta Fabio untuk memeriksa bumper mobilnya. Ketika Fabio sedang keluar, Jack mengambil beberapa bagian-bagian mobil yang kira-kira dibutuhkannya untuk merakit senjatanya dan menawarkan harga kepada Fabio. Namun Fabio memberikan gratis kepada Jack untuk membawa pulang barang-barang tersebut. Setibanya di apartemen, Jack mulai merakit kembali senjatanya dengan menggunakan bahan-bahan yang diambilnya dari bengkel Fabio dan menyelesaikan bagian peredam suara senjata api. Keesokan harinya Jack membawa senjata rakitannya itu ke sebuah hutan dan mengujinya untuk memastikan senjata buatannya itu berfungsi dengan baik. Setelah malam hari, Jack seperti biasanya pergi minum kopi di sebuah kafe. Di sana Jack memperhatikan seorang pria yang masih saja terus mengawasinya dari kejauhan. Tiba-tiba seorang pelayan kafe memberikan Jack sebuah amplop yang ditinggalkan oleh seseorang kepadanya. Di dalam amplop tersebut ternyata sebuah potongan koran yang berisi tentang pembunuhan yang dilakukannya di Swedia dulu. Ketika Jack kembali ke apartemennya, dia memutuskan untuk mengambil cara yang lain untuk berjaga-berjaga dan meletakkan senjatanya selalu dekat di jangkauannya ketika Jack tidur. Keesokan paginya Jack pergi ke sebuah stasiun kereta api untuk menjemput Matilda. Tampak Matilda berpenampilan berbeda dari pertemuan pertamanya dengan Jack. Matilda menggunakan wig untuk melindungi identitasnya dari para mata-mata. Jack membawa Matilda ke tempat rahasia di tengah hutan dekat sebuah sungai untuk menguji senjata pesanan Matilda. Yang diketahui hanya Jack yang mengenal daerah itu, namun Matilda ingin memeriksa tempat itu demi menjaga kerahasiaan transaksi keduanya. Matilda meminta Jack untuk memeriksa kembali daerah tersebut. Jack membuka senjatanya yang sudah dibungkusnya dengan selimut kepada Matilda, lalu Matilda terlihat begitu ahli dalam memasang senjata, sehingga Jack sedikit kagum dengan wanita ini. Matilda puas dengan pesanannya, namun dia meminta untuk dibuatkan peluru khusus yang terbuat dengan campuran merkuri. Matilda membawa sebuah target sasaran uji penembakan berupa bunga matahari yang terbuat dari plat tembaga dan meletakkannya berada jauh darinya. Matilda lalu menguji senjata tersebut, kemudian dia meminta Jack untuk bertukar posisi menembak karena Matilda ingin mendengarkan suara peredam suara yang dipesannya. Apakah sesuai atau tidak? Matilda terkesan dengan senjata dan peredam rakitan Jack. Matilda meminta beberapa penyesuaian terakhir terhadap pesanannya dan untuk pengiriman barang akan dilakukan di awal bulan depan. Matilda membayar uang muka pesanan dan melemparkan sisa peluru tadi ke sungai. Jack terus bekerja merakit senjatanya agar sesuai dengan pesanan Matilda. Jack merakit bagian-bagian senjata serta membuat sebuah peluru khusus, berupa campuran merkuri. Suatu sore Jack sedang beristirahat di sebuah kafe sedang minum segelas kopi. Namun tanpa sengaja Clara dan seorang temannya sedang melintas di samping kafe dan melihat Jack sedang berada di dalam kafe. Clara kemudian mendatanginya dan mengenalkan temannya kepada Jack. Di sana Jack terlihat terpesona dengan kecantikan Clara. Clara mengatakan pada Jack bahwa Rabu ini dia sedang libur dan mendengar itu Jack memintanya untuk bertemu dengannya di tempat biasa. Namun Clara mencoba membuatnya untuk menyebutkan di mana tempat biasa itu. Namun Jack tidak berani mengatakan kafe esek-esek di depan temannya Clara. Akhirnya Clara memanfaatkan ini dan memintanya untuk mereka bertemu di sebuah kafe terkenal. Di sebuah malam ketika Jack sedang dalam perjalanan pulang, dia memperhatikan seorang pria misterius yang selama ini mengawasinya dari kejauhan. Namun kali pria tersebut bukan hanya mengawasi dari kejauhan namun sudah berani mengikutinya dari belakang.
Jack bersembunyi di balik dinding dan melepas sepatunya sambil menunggu pria itu lewat, namun ketika pria itu lewat, Jack mengikutinya dari belakang dengan membawa pistolnya, namun tiba-tiba saja seorang tetangganya datang menggunakan Vespa yang membuat kacau keadaan sehingga dia menjadi korban salah sasaran tembak. Akhirnya pria tersebut melarikan diri dan Jack mengambil kunci Vespa tetangganya lalu mengejar pria tersebut yang berlari mengarah ke mobilnya. Jack mengejar pria itu yang melarikan diri dengan mobil. Aksi kejar-kejaran dan baku tembak di jalan akhirnya terjadi. Beberapa tembakan Jack gagal mengenai pria itu. Jack terus mencoba menembaknya dan akhirnya berhasil menembak ban mobilnya yang membuat mobil oleng dan berhenti. Kemudian Jack segera mendekatinya dan membunuh pria tersebut dan mengambil senjatanya. Lalu beberapa saat kemudian Jack menelepon Pavel dan memberitahukan telah ditemukan oleh orang Swedia. Namun Pavel memintanya untuk tetap di kota dan menyelesaikan pekerjaannya. Jack ingin tahu bagaimana dia temukan orang Swedia itu, namun Pavel hanya menjawab Jack sudah kehilangan kemampuannya. Malam itu ketika Jack tidur di kamarnya, dia bermimpi buruk tentang kejadian di Swedia. Karena merasa sangat bersalah telah membunuh Ingrid, Jack tidak bisa tidur akibat rasa bersalah yang terus menghantuinya. Akhirnya dia pergi berjalan-jalan keluar untuk menenangkan pikirannya. Namun ketika di perjalanan tanpa disengaja dia bertemu dengan Benedetto yang juga sedang keluar untuk berdoa. Benedetto sedang berdoa agar semua orang-orang terlepas dari dosa, namun Jack mengatakan kepadanya bahwa semua orang itu adalah pendosa. Benedetto menjelaskan arti pentingnya pengakuan dosa akibat semua kesalahan yang pernah dilakukan manusia, sehingga Benedetto meminta Jack untuk melakukan pengakuan dosa akibat kabar tentang pembunuhan yang terjadi tadi malam. Namun Jack menolaknya dan berbalik mengejek Benedetto untuk melakukan pengakuan dosa terlebih dahulu tentang perbuatannya di masa lampau atau bagaimana dia bisa menjelaskan bagaimana dia dapat mengakui siapa Fabio, karena Jack tahu Benedetto telah berbohong tentang Fabio yang ternyata adalah anak kandungnya sendiri yang lahir akibat hubungan gelap dengan seorang wanita, namun Benedetto malah mengatakan Fabio adalah anak angkat. Di suatu malam, Jack bertemu dengan Clara di sebuah restoran sesuai dengan perjanjian mereka. Jack terpesona melihat kelembutan Clara, seorang pedagang bunga menawarkan bunga kepada Clara. Namun dengan sopan dia menolaknya karena tidak enak hati dengan Jack yang mengira mereka adalah sepasang kekasih. Namun Jack tetap membeli bunga tersebut dan memberikannya kepada Clara. Clara melihat sebuah rahasia yang dipendam oleh Jack, namun Jack menyangkal merahasiakan bahwa dia telah menikah. Setelah makan malam mereka pergi ke apartemen Clara. Di sana mereka menghabiskan malam bersama Dot dan keesokan paginya, ketika Clara sedang di kamar mandi, Jack menggeledah tas Clara dan menemui sebuah pistol yang membuatnya curiga kepada Clara. Jack menyelesaikan pekerjaannya dan membeli sebuah koper dan juga beberapa perlengkapan kantor untuk menyembunyikan senjata api di dalam koper yang sudah dimodifikasi. Setelah Jack menyelesaikan pekerjaannya, dia pergi keluar dan mengintai Clara yang sedang duduk di sebuah kafe. Jack ingin memastikan apakah Clara juga seorang mata-mata. Jack melihat Clara didatangi oleh dua orang pria namun tidak diketahui siapa para pria itu. Keesokan paginya Jack menelepon Pavel dan meminta tambahan waktu 2 hari untuk mengirimkan pesanannya. Suatu sore Jack membawa Clara berjalan-jalan ke tengah hutan dan pinggir sungai untuk memastikan apakah Clara adalah seorang mata-mata. Jack menanyakan mengapa Clara memiliki senjata, namun Clara menjelaskan senjata itu digunakan untuk berjaga-jaga karena pekerjaannya setiap malam melayani tamu yang berbagai jenis macam manusia. Jack mempercayai penjelasan Clara yang masuk akal. Beberapa saat setelahnya Clara meminta Jack untuk ikut ke acara sebuah prosesi besok pagi di kota. Jack mengatakan dia akan memikirkannya. Clara bertanya-tanya kepadanya apakah mereka bisa seperti ini selamanya, namun Jack mengatakan bahwa dia tidak bisa berada di kota ini selamanya, namun Clara meminta Jack dengan lembut agar tetap di sini bersamanya. Jack menghubungi Pavel untuk memberitahu dia bahwa setelah pekerjaan ini dilakukan dia akan selesai dengan semua urusan. Dia keluar dari pekerjaan ini. Pavel tampaknya menerima ini tanpa masalah, namun setelahnya dia menghubungi Matilda dengan permintaan khusus. Tibalah hari di mana Jack bertemu dengan Matilda untuk melakukan transaksi senjata di sebuah kafe. Matilda tampak menggunakan wig untuk melakukan penyamaran. Jack memberikan kaleng yang berisi peluru merkuri sesuai dengan pesannya. Matilda kemudian mengambil koper dan membawanya ke toilet untuk memeriksa pesanan. Seketika Matilda pergi ke toilet, semua orang di dalam kafe seperti ikut pergi juga. Suasana kafe terlihat seperti menegangkan. Jack cemas dengan keselamatannya. Jack kemudian mengambil senjatanya untuk berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu.
Jack memutuskan untuk keluar dari kafe untuk menemui Matilda. Matilda memberikan sisa pembayarannya di luar kafe. Sepertinya Matilda ingin melakukan sesuatu kepada Jack, namun berhubung saat itu sebuah bus yang dipenuhi anak-anak dan akhirnya Matilda mengurungkan niatnya dan pergi meninggalkan Jack. Setelah mereka berpisah, Jack kembali mengemudi ke kota untuk menemui Clara di sebuah prosesi. Namun ternyata dia ikuti Matilda dari belakang sambil berbicara dengan Pavel di telepon berencana ingin membunuh Jack sesegera mungkin. Di tengah kota sedang melaksanakan acara prosesi yang dihadiri oleh ramai orang, Matilda kemudian menyelinap ke dalam sebuah rumah dan membunuh pemiliknya. Matilda lalu naik ke atas atap dan mempersiapkan senjatanya untuk membidik Jack dan akan membunuhnya. Terlihat Jack bertemu dengan Clara dan meminta Clara untuk ikut dengannya. Jelas Clara menerima dan mereka menyatakan cinta mereka satu sama lain. Namun dari atap rumah warga Matilda bersiap untuk menarik pelatuk senapannya, tetapi ternyata senjatanya menjadi bumerang yang sudah dipersiapkan oleh Jack saat merakit senjata. Jack melihat kejadian itu dan mengerti ternyata memang mereka sedang memburu Jack, lalu dia menyerahkan uang kepada Clara dan memintanya untuk pergi melarikan diri di hutan rahasia. Kemudian Jack pergi memeriksa Matilda yang sudah terkapar namun masih bergerak. Jack menanyakan siapa yang mengirimnya, lalu Matilda mengakui itu adalah Pavel. Tiba-tiba Benedetto datang sambil berlari dan melihat Jack sedang menodongkan pistolnya ke arah Matilda. Jack meminta maaf kepada Benedetto dan pergi dari tempat itu untuk mengejar Pavel. Jack memasuki gang kosong dan memancing Pavel untuk mengikutinya. Dan ketika menemukan waktu yang tepat dengan sigap Jack menembak Pavel dan membunuhnya. Setelah itu Jack membawa mobilnya pergi ke hutan untuk menemui Clara yang sudah lama menunggunya di sana. Tetapi di dalam perjalanan Jack merasa kesakitan. Jack merasa terpukul karena telah dijebak oleh Pavel. Jack berusaha mengendarai mobilnya agar bisa sampai ke hutan walau dalam keadaan yang sekarat. Dan akhirnya Jack sampai di hutan dan bertemu dengan Clara, namun Jack tidak sadarkan diri di dalam mobil dan Clara berteriak histeris mendekati Jack. Tamat. Oke Gus, sekian dulu cerita kita hari ini. Semoga cerita ini memberi inspirasi untukmu dan membuatmu menjadi bahagia. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini karena akan banyak cerita lain yang akan kami persembahkan untukmu di lain waktu. Terima kasih dan ciao.